Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurmahida dan rekan saya Risa Dara Puspita. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya yang bertema definisi dan fungsi bank, bank sentral, bank umum, dan BPR. Definisi dan fungsi bank. Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit, dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dilihat dari segi fungsinya, menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari A. Bank umum, B. Bank pembangunan, C. Bank tabungan, D. Bank pasar, E. Bank desa, F. Lumbung desa, G. Bank pegawai, dan H. Bank lainnya. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari A. Bank umum, Bank pembangunan, dan bank tabungan berubah fungsi menjadi bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. B. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut kegiatannya, bank terdiri atas bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Di antaranya, A. Bank sentral. Bank sentral adalah bank yang dapat membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah, memelihara cadangan devisa, mengawasi aktivitas perbankan, dan memelihara rekening perbankan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. B. Bank umum. Bank umum adalah bank yang dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, dan tabungan, memberikan pinjaman dan jasa lalu lintas pembayaran dalam bidang keuangan kepada masyarakat. C. Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya disamakan dengan itu dan memberikan pinjaman kepada masyarakat. A. Bank sentral. Bank sentral atau otoritas moneter memiliki ciri tugas seperti berikut. 1. Memiliki hak untuk mengeluarkan atau mengedarkan central bank money atau uang kartal sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku di negara yang bersangkutan. Kedua, mempunyai tugas pokok sebagai pengendali moneter, dalam arti mengambil kebijakan moneter yang juga sering berfungsi sebagai pemegang kas negara. Tiga, bertugas sebagai pengelola cadangan devisa di negara yang bersangkutan. Keempat, bertugas untuk mengatur dan mengawasi perbankan dalam rangka membangun sistem perbankan yang sehat, kuat, dan mempunyai keunggulan dalam bersaing. Fungsi-fungsi bank sentral secara umum sebagai berikut. 1. Berfungsi sebagai pengendalian moneter. 2. Berfungsi sebagai pengawas dan pembinaan bank. 3. Berfungsi sebagai pengaturan terhadap sistem pembayaran. 4. Berfungsi sebagai hubungan dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lain di masing-masing negara. 5. Selain fungsi-fungsi di atas, di negara-negara berkembang terdapat pula bank sentral yang diberikan tugas-tugas tambahan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan. B. Bank umum. Dalam sistem perbankan di Indonesia, produk dan kegiatan usaha bank umum dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, produk bank umum. Beberapa produk bank umum yang dikenal luas masyarakat di Indonesia yaitu A. Yang pertama, giro. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan memindah bukuan.
B. Deposito. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. C. Sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah gunakan. Dan D. Tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Produk tabungan cukup menarik karena bunga yang diberikan biasanya lebih tinggi dibandingkan jasa giro. Mengingat banyaknya animo masyarakat terhadap tabungan, maka terdapat inovasi-inovasi baru pada tabungan seperti bermunculannya produk tabungan haji, tabungan yang dikaitkan dengan asuransi, dan sebagainya. Surat berharga. Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel saham, obligasi, dan sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. F. Kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 2. Kegiatan usaha bank umum. Kegiatan usaha bank umum yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perbankan meliputi A. Menghimpun dana dari masyarakat, B. Memberikan kredit, C. Menerbitkan surat pengakuan hutang, D. Melakukan kegiatan usaha lainnya yang terkait dengan surat berharga, E. Memindahkan uang, F. Menempatkan dana, G. Menerima pembayaran. 3. Kegiatan bank umum yang dilarang. A. Melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf O dan huruf E. B. Melakukan usaha perasuransian. C. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 2. Bank Perkreditan Rakyat dalam penyaluran kredit kepada masyarakat menggunakan prinsip 3T, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran. Karena proses kreditnya yang relatif cepat, persyaratan lebih sederhana, dan sangat mengerti akan kebutuhan nasabah. Jenis layanan yang diberikan BPR. Yang pertama, menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. 2. Memberikan kredit dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit konsumsi. 3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. 4. Menetapkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan pada bank lain. Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR adalah 1. Menerima simpanan berupa giro, 2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, 3. Melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan konsep terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah, 4. Melakukan usaha perasuransian, 5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.